Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang network model. Nah, untuk pengertiannya, network model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data dalam perangkat jaringan. Lalu, perlu kalian ketahui juga bahwa selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan bagaimana cara dan teknik dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, teman-teman, di sini saya akan kenalkan dulu bagaimana awal mulanya bentuk model itu ada. Jadi, sebelum network model itu ada, setiap vendor itu memiliki modelnya masing-masing. Karena setiap vendor itu memiliki network model yang berbeda-beda. Maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, akibatnya adalah jika kita ingin membuat usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar, itu akan menjadi sulit. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, atau bisa disebut dengan International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga dengan OSI, Seven Layer Model. Lalu di sini saya memiliki contoh sebelum adanya network model dan sesudah adanya network model. Untuk yang sebelah kiri ini sudah dipastikan sebelum adanya network model, karena bisa kita lihat bahwa di sini tidak berurutan, yang menyebabkan data-data itu saling bertabrakan. Nah, untuk yang sebelah kanan ini itu sesudah adanya network model. Bisa kita lihat bahwa di sini susunannya itu sangat rapi dan terurut. Jadi kita tuh gampang untuk memanagenya karena setiap komponennya itu memiliki bahasa yang sama untuk saling berkomunikasi. Dan ini tuh ada 7 layer. Nah, sekarang kita bagiannya berkenalan dengan OSI, yaitu Open System Interconnection. OSI ini itu adalah model yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Karena sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Jadi, OSI model ini itu memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi dan konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke bagian TCP model, atau Transmission Control Protocol, yang sering disebut Internet Protocol. Nah, TCP ini juga dikenal sebagai protokol internet, karena merupakan dasar dari jaringan internet. Dan TCP/IP ini juga memiliki desain sederhana dibanding model lainnya. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau disebut OD. Dan model ini untuk menggabungkan fungsi beberapa lapisan optik ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara kerja jaringan TCP/IP. Ada beberapa bagian. Yang pertama, yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil. Sebelum ditransmisikan ke media lain, data itu akan dan menjadi paket kecil yang disebut dengan layer. Dan yang kedua, paket itu dikirim melalui router. Nah, router ini itu berfungsi untuk mengirimkan atau menentukan rute pengiriman paket data, dan yang ketiga, paket itu berhasil dikirimkan bertujuan jika pekerjaan terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari internet menjadi data, dan layarnya bisa menjadi sebuah file yang utuh. Nah, untuk struktur TCP/IP itu di sini tuh ada dua jenis, yaitu ada yang 4 layer dan 5 layer. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya itu hanya di pemisahan data link dan juga fisikalnya. Jika di 4 layer ini data itu link dan fisikalnya itu disatukan, tapi jika di 5 layer itu data link dan fisikalnya itu dipisah. Dari data link dan fisikal bedanya. Nah, jadi bedanya TCP/IP model dan OSI model itu, kalau di OSI model itu tuh dipisah-pisah ya teman-teman. Untuk application presentation dan session itu, tetapi jika di fisik ini tuh disatukan jadi satu layer, yaitu yang dinamakan application. Nah, kita akan berkenalan dengan struktur TCP/IP model. Yang pertama itu ada application layer atau lapisan aplikasi. Nah, aplikasi layer ini untuk lapisan paling atas
atau lapisan kelima yang berfungsi sebagai antarmuka interface antara aplikasi yang digunakan pengguna dengan jaringan komputer yang mendasari protokolnya seperti HTTP atau FTP, HTTP, dan lain-lain. Oke teman-teman, sederhananya itu untuk contohnya itu adalah seperti ini. Salah satu lapisan yang berinteraksi langsung dengan data pengguna. Ketika kalian melakukan website di browser, nah application layer lah yang pertama kali bekerja. Fungsi utamanya itu adalah antarmuka pengguna jaringan yang menjadikan cara bagi program aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Representasi data itu memastikan data yang dikirim oleh suatu komputer dapat dibaca oleh komputer lain. Misalnya gambar, dan yang ketiga itu mengatur komunikasi. Jadi mengatur komunikasi dimulai, dipelihara, dan diakhiri antar aplikasi. Jadi untuk cara kerjanya itu sederhana. Misalkan kalian ingin membuka google.com. Kamu sebagai user mengetikkan alamat misalkan ingin ke Chrome. Lalu aplikasi layar browser itu menggunakan protokol DNS untuk mencari tahu IP, juga lain menggunakan protokol HTTPS untuk membuat permintaan atau request halaman web tersebut dan memberikannya ke lapisan di bawahnya, yaitu menerima balasan, menerjemahkan kode HTTPS atau gambar dan menampilkan di layar Anda. Jadi seperti itu cara kerjanya ya guys. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu transport. Transport layer atau lapisan transport yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan andalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Nah, untuk protokol transport layer itu ada dua, yaitu TCP dan juga UDP. Mengatur pengiriman data dan dimasukkan ke andalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda-beda. Nah, jadi TCP itu adalah Transmission Control Protocol yang menggunakan koneksi dan data yang dikirim itu secara berurutan. Dampak positifnya yaitu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Dan negatifnya juga terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Jadi tadi itu TCP itu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Sedangkan UDP ini tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi untuk positifnya, UDP itu mengirimkan data jauh lebih cepat daripada TCP. TCP itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibanding dengan OSI model, dengan fungsi utama yaitu menyediakan terhadap komunikasi dalam jaringan dan internet, lalu mengurangi kompleksibilitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI dan menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, untuk yang ketiga itu adalah network layer. Network layer itu lapisan jaringan yang dimana proses setiap perangkat komputer itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, IP address itu berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket berbeda dan lain-lain. Yang lain untuk network layer hanya terdapat satu protokol, yaitu IP address. IP yang menyediakan waktu itu yang sangat penting. Yang pertama ada sih, yaitu menangani koneksivitas. Dan yang kedua adalah ranting. Sebagai pemilihan jalur, jadi setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik ke jaringan, dan ketika di layar keempat ini data link dan layar itu disatukan karena jika terlalu indah, ketika layar itu adalah persatuan dan saling bergantungan, nah ada yang saling mendefinisikan. Kalau toko yang dibutuhkan pada physical layer, salah satunya ialah link layar pada data layer PG atau error. Dan detection baik Sanin hanya mendeteksi error tanpa recovery atau kata-kata perbaikan. Nah, addressing yang digunakan pada data linear adalah ketika layar mendeskripsikan saya beli pada suatu jaringan, komputer mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi itu adalah 4 struktur TCP model. Kita masuk ke encapsulation dan
encapsulation. Langsung saja. Nah, untuk encapsulation dan descapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan header dan dapat bergerak turun dari lapisan atas ke bawah. Sedangkan decapsulation itu proses membuka bungkus data dan membaca informasi saat data bergerak naik dari lapisan bawah ke atas di titik penerima. Nah, bisa diibaratkan bahwa encapsulation itu yang sebelah kiri, yaitu sisi pengirim, dan proses ini tuh terjadi saat komputer Anda mengirim sesuatu, misalnya mengirim email, data asli, itu dibungkus lapis demi lapis agar bisa dilewati kabel untuk struktur atau langkahnya, yaitu mulai dari application layer ke transport layer, di mana itu ditambahkan ke either CP atau ke UDP. Lalu ke network layer ditambahkan IP, yaitu berisi IP address, asal dan tujuan. Lalu masuk ke layar terakhir, yaitu data link, dan physical layer yang dimana frame diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya, angka biner 0 dan 1. Lalu dikirimkan ke kabel, lalu di sisi kanan ini disebut backup collection atau sebagai penerimanya. Nah, naik ke atas, masuk ke layar call ini diterima sinyal listrik dari kabel lalu dibuat kembali menjadi bit data atau frame, lalu ke network layer, yaitu dibaca header IP-nya, jika benar IP-nya dibuang lagi, ambil datanya, terus masuk ke transport layer. Kita masuk ke transport layer, itu dibaca di TCP atau jadi UDP-nya. Nah, jika data ini hanya untuk aplikasi, maka dicek portnya. Lalu dia menyusut ulang potongan data dan membuang TCP atau UDP-nya dan mengambil datanya. Lalu untuk di application layer ini, data itu diterima secara murni, misalnya Gmail akan menampilkan email tersebut di layar Anda. Nah, oke guys, mungkin begitu saja untuk materi network model. Semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan di video kali ini. See you in the next video guys, bye bye.